Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely. Bayangkan satu keputusan Anda, satu kata lakukan dari atas mengubah hidup seseorang selamanya. Bayangkan bahwa kata itu bukan sekedar kata, tapi pisau yang melukai atau kunci yang menutup pintu keadilan. Halo semuanya, saya Ainin Pratiwi Sofyasari, mahasiswa hukum mata kuliah hukum humaniter. Dosen pengampu Pak Sintong Hutapea. Di video ini kita akan review atau menganalisis dari film A Few Good Men sebagai studi kasus. Tujuannya simpel, merumuskan dan menganalisis pertanggungjawaban komando. Kenapa ia penting, apa dasarnya, dan apa implikasinya. Oke, langsung saja kita ke intinya. Dalam ceritanya, ada seorang prajurit yang meninggal usai mendapatkan hukuman internal, disebut kotret. Kematian itu memicu persidangan militer yang menguak rantai perintah dan budaya unit. Dalam film ini menimbulkan berbagai pertanyaan atau mungkin kawan-kawan juga mempertanyakannya. Sederhana pertanyaannya, namun membuat kita berpikir dan menganalisis lebih dalam terkait film ini. Tentang siapa yang paling bertanggung jawab, pelaksana yang menekan tombol tersebut atau komando yang menulis naskah tak terlihat itu. Sebelum masuk ke adegannya atau kita mereview filmnya lebih jauh, kita akan mendefinisikan dulu konsep hukumnya. Pertanggungjawaban komando. Dalam definisinya adalah prinsip yang menghubungkan kekuatan atau kekuasaan struktur komando dengan kewajiban hukum. Ada 3 elemen yang harus diperhatikan. Yang pertama, hubungan superior, subordinate. Terdapat kontrol efektif si atasan atas bawahan. Kedua, pengetahuan. Atasan mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya pelanggaran. Yang ketiga, kegagalan bertindak. Setelah mengetahui, atasan tidak mengambil langkah wajar untuk mencegah atau menghukum. Dalam hal ini tuh intinya ya, bukan soal aku tidak menyuruh saja, namun rentetan kekuasaan tadi antara posisi, pengetahuan, dan tindakan atau ketiadaan tindakan tersebut adalah kuncinya. Sebagai landasan hukum, saya mengutip ada 3 dasar hukumnya. Yang pertama, Additional Protocol 1 tahun 1977 dalam artikelnya ayat 86 sampai 87 menjabarkan secara singkat kewajiban komando untuk mencegah dan menindak pelanggaran. Yang kedua ada Rome Statute tahun 1998. Dalam artikelnya ayat 28 menetapkan tanggung jawab pidana komando bila mereka mengetahui atau seharusnya mengetahui kejahatan bawahan dan gagal dalam bertindak. Yang ketiga ada prinsip kebiasaan hukum humaniter dan Command Artikel 1 Konvensi Jenewa tahun 1949. Dalam dasar hukum ini juga menguatkan kewajiban negara dan komando untuk memastikan pematuhan terhadap hukum. Sekarang kita akan pasang kerangka hukum tadi yang saya sebutkan itu pada tokoh dan adegan dalam film ini. Figur yang memegang budaya unit, Kolonel Jessup. Dalam budaya seperti itu, kata atasan adalah perintah moral dan struktural, bukan sekedar syarat. Jadi dalam militer itu, kita tahu sendiri bahwa dalam budayanya kata atasan itu merupakan perintah mutlak atau absolut yang harus segera dilaksanakan seperti itu. Jadi bukan hanya cuma saran, tapi memang perintah. Film ini menunjukkan indikasi bahwa Jessup tahu tentang praktik kotret dan memberi legitimasi secara hukum, posisi, dan bukti. Semacam itu bisa menunjukkan aktual atau constructive knowledge.
Jesep tidak melakukan investigasi yang sungguh-sungguh, bahkan ada upaya mempertahankan praktik tersebut. Secara normatif, itu memenuhi unsur kelalaian dalam doktrin pertanggungjawaban komando. Dengan kata lain, ketaatan tanpa mekanisme akuntabilitas merupakan resiko yang sangat besar. Bayangkan saja ya, dua prajurit duduk di ruang interogasi. Mereka menunduk, suaranya pelan. Kami cuma menjalankan perintah, itu katanya. Di atas, Jesep berdiri dengan meyakinkan bahwa tindakan diperlukan demi kedisiplinan, katanya. Saat itu kita melihat benturan antara tujuan organisasi dan kewajiban hukum kemanusiaan, yang artinya tujuan organisasi ini membentur dengan adanya regulasi hukum yang sudah ditetapkan sebelumnya. Saat bagian ini, kita bertanya, apa yang harus dilakukan institusi militer dari sini, dari tindakan-tindakan yang terjadi? Pertama, yang dianjurkan adalah mekanisme pengawasan yang jelas, termasuk audit internal dan investigasi independen. Kedua, perlindungan pelapor, agar anggota yang menolak perintah ilegal tidak takut untuk dilaporkan. Jadi mereka tuh merasa aman untuk melaporkan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan koridor yang sudah ditetapkan, entah itu dalam hukum atau dalam aturan yang disepakati. Yang ketiga adalah pelatihan hukum untuk komandonya, agar mereka paham batas-batas perintah yang sah. Doktrin pertanggungjawaban komando bukan hanya sekedar hukuman. Ia adalah alat preventif. Pemimpin yang tahu bisa diminta pertanggungjawaban cenderung berhati-hati. Jadi, tujuannya adalah ketiga poin yang sudah saya sampaikan di atas adalah alat preventif kepada pemimpin agar mereka bisa tahu dan menyadari kalau misal tindakan yang mereka lakukan itu bisa dimintai pertanggungjawaban, sehingga mereka bisa cenderung berhati-hati dalam melakukan perintah yang tidak sesuai dengan koridornya atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari film dan hukum, saya bisa merumuskan pertanggungjawaban komando adalah tanggung jawab hukum yang melekat pada pemimpin militer ketika ia melalui hubungan komando yang harusnya mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya pelanggaran oleh bawahan, namun gagal mengambil langkah wajar untuk mencegah atau menghukum pelaku. Singkatnya, antara posisi pengetahuan dan kelalaian menimbulkan tanggung jawab atau pertanggungjawaban. Kata Lord Acton di awal mengingatkan kita, apabila kekuasaan cenderung merusak jika tidak diawasi. Mereka berkembang liar dan mengorbankan sisi kemanusiaan dan aturan hukum yang sudah disepakati. Dalam film A Few Good Men menunjukkan konsekuensi bahwa manusia dari kekuasaan yang tak bertanggung jawab. Kalau kelak di antara kita bisa menjadi pemimpin, tanyakan pada diri sendiri, apakah perintah ini tuh adil? Apakah perintah yang kita layangkan nantinya legal? Siapakah yang menanggung akibatnya? Karena itu bukan cuma sekedar soal hukum, itu soal kemanusiaan dan moral yang ada dalam diri kita sendiri. Terima kasih sudah menyimak analisis ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kepada Allah saya berserah. Saya Ainin Pratiwi Sylviasari. Sampai jumpa.